Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Akmal, Sandy Septania Sari, Randy Harpian, dan saya sendiri Mona Ayu Shantika. Di video kali ini kami akan membahas mengenai 4 perspektif dalam balance scorecard. Di pembahasan pertama, saya akan menjelaskan mengenai diferensiasi produk, yaitu tentang diferensiasi produk dan cost leadership. Diferensiasi produk merupakan upaya perusahaan untuk menciptakan suatu perbedaan pada produknya, dengan tujuan membedakan penawaran dari pesaing agar terbentuk value terbaik kepada pelanggan, demi memenangkan persaingan penjualan. Diferensiasi produk bertujuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif atau menjadikan produk yang dihasilkan lebih unggul dibandingkan alternatif yang ada di pasaran. Selanjutnya, jenis-jenis diferensiasi produk. Terdapat 3 jenis diferensiasi produk, di antaranya yang pertama, diferensiasi horizontal. Diferensiasi ini mengacu pada semua jenis diferensiasi yang tidak terkait dengan kualitas atau harga produk. Contohnya, Pepsi versus Coca-Cola. Yang kedua, yaitu diferensiasi vertikal. Pada diferensiasi vertikal, produk-produk yang dibedakan secara vertikal sangat bergantung pada harga dan kualitas. Contohnya, kemeja hitam sederhana versus kemeja hitam dasar dari desainer papan atas. Dan jenis diferensiasi yang terakhir yaitu diferensiasi campuran atau sering disebut dengan diferensiasi sederhana. Diferensiasi ini mengacu pada diferensiasi berdasarkan kombinasi faktor. Contohnya, saat membeli mobil, konsumen akan mempertimbangkan banyak hal, seperti ukuran tangki bahan bakar dan metrik keselamatan. Selanjutnya, keuntungan melakukan diferensiasi produk. Ada beberapa keuntungan ketika perusahaan melakukan diferensiasi produk. Di antaranya, yang pertama, membuat produk atau jasa lebih diingat oleh konsumen. Yang kedua, membantu mencapai titik harga yang lebih tinggi. Yang ketiga, mempromosikan loyalitas merek. Yang keempat, membuat produk atau jasa lebih terlihat baik dibandingkan produk atau jasa perusahaan lain. Kemudian faktor-faktor diferensiasi produk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi diferensiasi produk, di antaranya kualitas, desain, layanan dan interaksi, fitur dan fungsi, serta penetapan harga. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai cost leadership. Cost leadership diartikan sebagai strategi bersaing yang dilakukan dengan cara memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah dan kualitas yang relatif sama dibandingkan dengan para pesaing. Cost leadership tidak sama dengan price leadership. Meskipun keduanya sering berjalan bersamaan, cost leadership belum tentu merupakan price leadership. Sebuah perusahaan dapat menjadi produsen dengan biaya terendah, namun tidak menawarkan produk atau jasa dengan harga terendah, sehingga memiliki profitabilitas yang lebih tinggi. Bisnis yang menggunakan strategi cost leadership akan lebih menguntungkan daripada pesaing pada titik harga yang sama. Selanjutnya, penerapan cost leadership. Skala ekonomi. Produksi yang efisien menurunkan biaya produksi. Ukuran perusahaan sangat penting ketika berbicara tentang skala ekonomi. Singkatnya, bisnis yang lebih besar, biaya yang lebih rendah. Ukuran keuntungan. Peningkatan daya beli adalah hasil utama dari ukuran keuntungan. Singkatnya, semakin banyak uang yang diberikan kepada pemasok,
semakin besar kemungkinan mendapatkan kesepakatan terbaik yang menjadi keuntungan. Teknologi dan metode produksi yang lebih baik dan inovatif merupakan masalah utama dalam memangkas biaya. Pada intinya, semakin baik teknologi yang digunakan untuk bisnis, semakin besar peluang untuk tetap menjadi pemimpin biaya dalam jangka panjang. Fokus. Perusahaan tidak perlu menjadi besar untuk menjadi cost leadership di pasar. Sekalipun sebuah perusahaan berhasil menghasilkan hanya satu produk, tetapi dengan fokus dan efisien penuh, ia dapat menggunakan strategi ini di bidang pasar tersebut. Singkatnya, lebih banyak fokus yang diberikan perusahaan untuk kebaikan, lebih banyak peluang untuk menjadi pemimpin biaya dalam domain itu. Bahan baku, yaitu biaya dapat sangat dikurangi tergantung pada akses yang dimiliki perusahaan atas bahan baku dasar yang dibutuhkan untuk diproduksi. Sebuah perusahaan mungkin membayar sejumlah besar untuk sumber daya tertentu, sementara yang lain mungkin tidak harus membayarnya. Intinya, lebih banyak akses perusahaan ke bahan baku potensial, lebih banyak peluang untuk memotong biaya dibandingkan dengan pesaing. Efisien pengoperasian, menyelesaikan lebih banyak tugas dalam waktu dan biaya yang relatif lebih singkat muncul sebagai cara emas untuk meningkatkan efisiensi dan juga memangkas biaya. Jadi, semakin sedikit jumlah uang dan waktu yang dihabiskan perusahaan untuk menyelesaikan tugas, semakin besar peluangnya untuk tampil sebagai perusahaan yang efektif dan menghemat biaya. Selanjutnya, konsep regeneering. Regeneering atau rekayasa ulang adalah perancangan ulang secara pada proses bisnis yang berjalan saat ini dengan penekanan pada pengurangan biaya dan waktu siklus agar terjadi peningkatan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, pengertian regeneering menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hammer dan Cempey 1994, bisnis proses regeneering adalah pemikiran secara fundamental dan perancangan ulang secara radikal atas proses bisnis untuk mencapai perbaikan-perbaikan dramatis dalam ukuran kritis dari performance seperti biaya, kualitas, layanan, dan kecepatan. Yang kedua, menurut Business dan Mischke 1995, rekayasa ulang adalah menata ulang perusahaan dengan menantang doktrin, praktek, dan aktivitas yang ada dan kemudian secara inovatif menyebarkan kembali modal dan sumber daya manusianya ke dalam proses lintas fungsi. Penataan ulang dimaksudkan untuk mengoptimalkan posisi bersaing organisasi, nilainya bagi para pemegang saham, dan kontribusinya bagi masyarakat. Selanjutnya, tujuan regeneering. Business dan Mischke menyebutkan tentang tujuan rekayasa ulang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dengan menciptakan proses-proses inovatif dan tanpa hierarki. Yang kedua, meningkatkan nilai bagi para pemegang saham dengan melakukan segala sesuatunya secara berbeda. Yang ketiga, mencapai hasil yang luar biasa. Yang keempat, mengonsolidasikan fungsi-fungsi berusaha menciptakan suatu organisasi yang lebih ramping, lebih datar, dan lebih cepat. Yang kelima, menghilangkan tingkatan dan pekerjaan yang tidak perlu. Prinsip-prinsip re-engineering. Dalam tulisan Hammer memperkenalkan esensi dari prinsip-prinsip re-engineering, antara lain, yang pertama memfokuskan pada faktor-faktor sekitar hasil, bukan pada tugas. Artinya, bahwa suatu perusahaan hendaknya memiliki seseorang yang melaksanakan semua tahapan dalam suatu proses. Yang kedua, suatu perusahaan hendaknya membentuk departemen-departemen terspesialisasi untuk menangani proses yang terspesialisasi pula. Dan yang ketiga, mengelompokkan pemrosesan informasi ke dalam fungsi yang menghasilkan informasi. Yang keempat, memperlakukan sumber-sumber yang terpisah seolah-olah tersentralisasi. Yang kelima, mengaitkan aktivitas-aktivitas paralel serta mengintegrasikan hasil-hasilnya. Yang keenam, menghubungkan aspek-aspek keputusan untuk menyelesaikan tugas dan membangun sistem pengendalian dalam suatu proses. Dan yang ketujuh, memperoleh informasi sekaligus pada sumbernya. Selanjutnya, proses re-engineering. Yang pertama, persiapan, yaitu mengerahkan, mengorganisasikan, dan mendayakan orang yang akan menggunakan rekayasa ulang. Yang kedua, identifikasi, yaitu membangun dan mengerti suatu model proses yang berdasarkan orientasi terhadap konsumen dari suatu bisnis. Yang
ketiga, visi, yaitu membangun suatu visi atas proses yang dapat diandalkan untuk meraih suatu terobosan baru. Yang keempat, solusi, merinci dimensi teknik dan sosial dari suatu proses baru. Dan yang kelima, perubahan bentuk, yaitu mencapai visi proses dengan cara penerapan perancangan proses yang dihasilkan pada tahap 4. Fase re-engineering. Ada 4 tahapan untuk melakukan rekayasa ulang proses bisnis yang berhasil, yaitu organizing the organization. Fase pertama ini merupakan titik di mana organisasi perlu memutuskan proses mana yang akan direkayasa ulang. Yang kedua, analyzing the current process. Fase berikutnya adalah melakukan analisis proses yang berjalan saat ini, secukupnya untuk memahami bagaimana proses tersebut berjalan dan berapa waktu siklusnya. Yang ketiga, developing new concept. Fase ini merupakan fase ketika tema harus berpikir out of the box. Haruslah tetap diingat bahwa rekayasa ulang bukan perubahan sedikit demi sedikit, tetapi perubahan yang radikal, yang harus terjadi perbaikan pada biaya dan waktu siklus mencapai 50%. Dan yang keempat, moving from the current organization to the new model. Ketika model baru telah ditentukan, strategi untuk menjabarkan model dengan konsep baru ini perlu dikembangkan. Terkadang, cara yang terbaik adalah mengelola perubahan ini pada sebagian kecil organisasi untuk memastikan tidak adanya kesalahan. Manfaat re-engineering. Manfaat re-engineering ini banyak dampak positifnya yang akan didapatkan perusahaan jika berhasil melakukan re-engineering. Manfaatnya antara lain, yang pertama menciptakan inovasi atau terobosan baru, yang kedua meningkatkan produktivitas perusahaan, yang ketiga menciptakan keunggulan kompetitif yang dapat mengoptimalkan persaingan, mengalahkan pesaing, atau memperbesar jarak keunggulan. Yang keempat, memangkas biaya-biaya yang tidak diperlukan, dan yang kelima menciptakan sistem baru yang lebih efektif. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan re-engineering, yaitu ada visi, perencanaan, sumber daya, skill, dan insentif. Selanjutnya yaitu resiko re-engineering. Berbagai risiko yang mungkin dialami oleh perusahaan menurut Clemont tahun 1995. Yang pertama yaitu resiko teknis, yaitu resiko yang terjadi karena terbatasnya kapabilitas teknologi yang digunakan organisasi dalam proses re-engineering. Yang kedua yaitu resiko finansial, terjadi jika proyek re-engineering tidak berjalan sesuai dengan rencana atau jika tidak selesai tepat pada waktunya dan tidak sesuai dengan biaya yang dianggarkan. Yang ketiga yaitu resiko politis, yaitu terjadinya resisten to change terhadap proyek-proyek re-engineering. Yang keempat yaitu resiko fungsional, merupakan kesalahan sistem desainer dalam memahami kebutuhan organisasi dan kurangnya keterampilan dan pengetahuan pelaksana, sehingga mengakibatkan kapabilitas sistem yang dirancang tidak tepat. Yang kelima yaitu resiko proyek, adalah resiko yang bisa terjadi jika personel pemproses data tidak memahami dan tidak familiar terhadap teknologi baru, sehingga menimbulkan masalah-masalah yang kompleks. Selanjutnya, perspektif dalam balance scorecard, yaitu keuangan, konsumen, bisnis internal, dan learning and growth. Balance scorecard atau yang biasa kita singkat dengan BSC ini adalah sebuah konsep kartu berimbang yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas strategi. Perusahaan dapat mengetahui perkembangan kinerja dalam kurun waktu tertentu dalam menyusun balance scorecard. Perusahaan membutuhkan data seputar non-finansial dan finansial yang lengkap. Untuk menyusun balance scorecard yang tepat, perusahaan membutuhkan sebuah data yang akurat. Data inilah yang akan mewakili keseluruhan sistem kerja perusahaan. Dalam guna mempermudah penerapan konsep balance scorecard, kita butuh mengenal 4 jenis perspektif yang ditawarkan. Yang pertama yaitu financial perspektif, yang kedua customer perspektif, yang ketiga internal process perspektif, dan yang keempat yaitu learning and growth perspektif. Yang pertama, financial perspektif atau perspektif keuangan. Dalam balance scorecard, financial perspektif merupakan hal yang penting. Dari perspektif ini akan memudahkan pengukuran finansial dan memberikan ringkasan konsekuensi dari tindakan ekonomis yang sudah diambil oleh perusahaan. Ukuran kinerja finansial memberikan petunjuk apakah strategi perusahaan,
implementasi dan pelaksanaannya memberikan kontribusi atau tidak pada peningkatan laba perusahaan. Di sini ada 3 tolak ukur dalam perspektif keuangan, yaitu pertama, pertumbuhan dari pertambahan yang didapatkan selama proses bisnis berlangsung. Yang kedua, penurunan aset ke arah yang optimal dan memaksimalkan strategi investasi. Dan yang ketiga, penurunan biaya dan peningkatan produktivitas kerja. Yang kedua, customer perspective atau perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan adalah perspektif kedua yang digunakan untuk mengukur pada balance scorecard. Customer perspective berkaitan erat dengan cara perusahaan melayani pelanggan. Ukuran yang dapat diterapkan perusahaan dalam perspektif pelanggan adalah seberapa besar omset penjualan, yang terdiri dari tingkat keuntungan yang didapatkan perusahaan, berapa banyak pelanggan yang didapatkan, persentase loyalitas pelanggan terhadap produk, tingkat kepuasan pelanggan, dan yang terakhir kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, internal proses perspektif atau perspektif proses internal. Internal proses perspektif yaitu melakukan penilaian seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Jadi, penilaian fokus kepada internal perusahaan. Untuk mengukur poin ini, pemimpin perusahaan harus rutin mengamati bagaimana kondisi internal dalam perusahaan. Adapun 3 hal yang perlu diperhatikan dalam perspektif proses bisnis internal ini yaitu yang pertama, proses inovasi berkaitan dengan ide-ide terhadap produksi barang. Yang kedua, proses operasi berkaitan dengan aktivitas dan rutinitas sehari-hari yang dilakukan bagian internal. Dan yang ketiga, proses pasca penjualan berkaitan dengan metode pemasaran yang tepat untuk meningkatkan omset penjualan. Selanjutnya, learning and growth perspective. Dalam perspektif ini, karyawan menjadi aset berharga perusahaan yang harus dijaga. Karena tanpa adanya karyawan, proses pertumbuhan dan perkembangan perusahaan akan menghadapi banyak kendala. Selain itu, karyawan juga menjadi faktor pendukung dalam perspektif keuangan dan pelanggan. Adapun 3 hal yang dijadikan tolak ukur dalam perspektif ini adalah yang pertama yaitu kapabilitas atau kemampuan karyawan. Yang kedua, kemampuan mengelola sistem informasi. Dan yang ketiga yaitu motivasi, dorongan, dan garis tanggung jawab. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3 dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.